Saya sering mendapatkan pertanyaan oleh teman-teman atau rekan-rekan, Pak Adit, bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika saya menjabat first time GM? Pertanyaan ini juga berlaku bagi mereka yang senior GM mengungkapkan pertanyaan yang sama. Tentu saja pertanyaan ini menarik untuk disimak dan beberapa menit ke depan, saya akan sharing beberapa hal penting tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan saat kita menjadi first time GM di hotel. Teman-teman, ada dua cara yang ingin saya sharingkan adalah yang pertama, kita harus menangkan hati pemilik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memenangkan hati dari para tim kita atau karyawan-karyawan kita. Sekarang saya bahas satu persatu, yaitu dari yang pertama. Yang pertama adalah kita harus memenangkan hati pemilik. Pertanyaannya, kenapa pemilik itu penting? Teman-teman harus paham bahwa pemilik itu telah menginvestasikan uangnya, tenaganya, mungkin seluruh modalnya untuk membangun hotel dari nol sampai bisa berdiri, kemudian siap dibuka untuk bisnis. Itulah kenapa mereka memilih Anda untuk membantu menjalankan bisnis tersebut. Jadi, Anda dan pemilik adalah harus berkolaborasi bersama-sama menjalankan bisnis ini sebaik mungkin sehingga mereka bisa senang dan menguntungkan untuk usahanya. Dan kita harus paham juga bahwa mereka sangat-sangat worry, sangat-sangat tidak nyaman jika bisnisnya atau hotelnya dikelola oleh orang yang tidak tepat. Ada tiga hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus paham background dari owning kita. Kadang beberapa owning itu tidak paham betul bagaimana mengelola hotel. Mereka punya uang tapi tidak paham, tidak punya keilmuan untuk tugas kita sebagai GM, kita harus paham background mereka. Apa itu? Dari mana mereka berasal? Dari mana mereka bisnisnya? Atau dari mana mereka besar hingga seperti saat sekarang? Banyak pemilik, mereka bekerja keras, banting tulang, mulai dari banyak background yang ada yang menjual barang atau hingga keuntungannya besar kemudian bikin hotel. Banyak sekali background-background kita yang harus, karena dengan demikian kita paham cara berpikirnya, cara paham cara menghitung sebuah bisnis. Paling tidak kita ada mengerti bagaimana memikirkan sebuah bisnis. Karena kalau kita tidak paham, sering ada konflik di antara GM sama pemilik karena perbedaan persepsi dalam melihat sebuah bisnis. Nah, tugas kita adalah mengembangkan pengetahuan secara bersama-sama untuk menjadi kombinasi yang kuat antara pemilik sama GM. Jadi kita harus tahu agar kita paham bahwa cara berpikirnya seperti ini, kemudian kita paham juga bahwa caranya seperti ini. Jadi kita tidak ada conflicting, tidak ada isu apapun dengan mengerti kenapa pemilik berpikir seperti ini. Nah, yang kedua, cara memenangkan hatinya adalah kita harus paham family membernya. Yang kita bisa berkomunikasi, kemudian kita bisa membangun relasi, kemudian kita juga bisa bertemu kapanpun, sehingga kita bisa cair dalam segala komunikasi yang baik. Yang ketiga, jangan meminta apapun pada saat Anda ketemu pertama kali. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Jika seseorang sudah meminta-minta, misalkan pada saat pertemuan pertama kali Anda sudah, Pak, saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini, saya minta itu. Saran saya ini supaya dihindari. Karena persepsi bisa saja jelek, belum bekerja sudah mintanya macam-macam. Yang terbaik adalah memulai dari apa yang ada, dengan tim yang ada, dengan platform yang ada, tunjukkan dulu apa kemampuan kita, tunjukkan hasil positif apa yang kita bisa berikan kepada pemilik, value apa, peningkatan apa yang bisa kita berikan kepada pemilik dengan apa adanya dulu. Setelah itu Anda boleh berpikir tentang pengembangan-pengembangan yang lain. Nah, yang kedua yang paling penting adalah bagaimana memenangkan hati karyawan Anda. Beberapa hal penting dilakukan karena karyawan adalah partner kita, partner Anda pada saat mereka bekerja bersama-sama. Setiap hari Anda akan ketemu, setiap saat Anda akan berjumpa. Ingat bahwa sukses Anda sangat penting karena bantuan dari mereka juga. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Kan gitu. Nah, tips saya yang bisa sharing yang pertama adalah
kita harus membangun kepercayaan dulu. Nah, kepercayaan ini penting. Orang tidak percaya sama omongan saja. Orang tidak percaya sama pendengaran apa yang pernah dengar, tapi dengan action nyata. Nah, tugas kita adalah memimpin mereka dengan memberi contoh. Contohnya, kita harus hadir, kita harus memberikan senyum karena itu pelayanan. Kita harus datang tidak perlu terlambat. Jadi intinya kita harus memberikan contoh. Memimpin dengan memberi contoh itulah satu hal yang paling mendasar agar mendapatkan trust dari para tim kita atau para karyawan kita. Yang kedua adalah berikan clarity. Clarity ini kejelasan. Penting sekali untuk memimpin suatu hotel untuk menjelaskan hotel ini mau dibawa kemana. Karena apa? Karena ibarat Anda sebagai penumpang, jika Anda menumpang sebuah mobil atau tumpangan, jika kita tidak tahu kemana, sopirnya tidak tahu jelas seperti apa, tentu kita agak worry berada di dalam mobil tersebut. Nah, kita sama seperti kita memimpin sebuah project atau mengendarai sebuah mobil. Nah, tim kita, penumpang kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan dan kita mau kemana, target kita apa, kemudian apa harapan-harapan kita. Ini penting sekali diberikan pada saat pertama kali ada. Tentu setelah melalui evaluasi yang baik, kemudian Anda menentukan tujuannya, mau kemana, arahnya kemana, dan apa yang akan kita tuju menuju ke depan. Nah, yang ketiga adalah kurangi communication gap. Jadi banyak GM maupun senior maupun yang baru juga karena mereka sudah mendapat posisi tinggi, egonya sudah mulai naik. Mereka tidak mau berkomunikasi, menjaga jarak dan lain sebagainya. Untuk tidak menganggap posisi ini sebagai jarak yang terlalu jauh karena hotel adalah industri yang sangat fleksibel, industri yang sangat dinamis karena kita akan ketemu. Kan kita melihat contoh-contoh banyak sekali yang gagal gara-gara communication gap yang seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya simple sekali. Jangan terlalu formal. Anda bisa datang kepada mereka pada saat mereka bekerja, tanyakan say hello, apa kabar, sudah makan atau belum, ya. Kemudian suatu saat Anda bisa ajak mereka keluar, Anda bisa mereka makan bakso misalkan, bisa makan sate atau lari bersama, jalan bersama. Anda coba mencarikan diri kepada tim Anda. Ingat, tim Anda inilah yang membantu Anda sehari-hari. Itulah yang perlu diperhatikan sehingga komunikasi-komunikasi yang sekiranya menjadi gap besar agak semakin mencair. Tapi tetap Anda sebagai pemimpin harus memberi contoh yang baik tentang cara berkomunikasi.